Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Saya di sini akan menjelaskan konstitusi negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Jadi, istilah konstitusi ada 5 bahasa, yaitu apa aja sih? Yuk kita ketahui. Yang pertama ada bahasa Prancis yaitu constituer. Yang kedua, dalam bahasa Belanda ada constituer. Yang ketiga, dalam bahasa Inggris yaitu ada constitution. Yang keempat, dalam bahasa Jerman yaitu constitution. Yang kelima yaitu dalam bahasa Latin yaitu konstitusi. Nah, dari 5 bahasa ini dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi teman-teman, walaupun ada 5 bahasa istilah konstitusi, artinya tetap sama, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar. Oke, kita lanjut, yaitu di sini ada beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu yang pertama ada Herman Heller, ada KCWA, ada Profesor Prajudi Atmosudirjo, yaitu bisa kalian baca pendapat dari mereka, tetapi bisa kita simpulkan tetap saja arti konstitusi itu yaitu sebagai undang-undang dasar atau hukum dasar. 3, kita akan membahas bentuk-bentuk konstitusi negara. Jadi bentuk-bentuk konstitusi negara itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu yaitu aturan-aturan pokok, dasar negara, bentuk atau bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh dari konstitusi tertulis itu yaitu ada Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, di Brunei yaitu Constitution of Brunei Darussalam, dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Kita bisa sebut sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Contohnya itu yaitu pengambilan keputusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keempat, kita akan membahas isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Isi dari konstitusi negara itu membahas tentang pembatasan kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Nah, tujuannya memberi pembatasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik, memberi batasan-batasan ketetapan bagi para pengusaha dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, fungsinya itu mengatur hubungan kekuasaan dalam organ negara dengan warga negara, pembatas kekuasaan negara, pemberi atau sumber legislatif terhadap kekuasaan negara ataupun kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan negara. Baik, yang kelima ada konstitusionalisme. Apa sih konstitusionalisme itu? Yuk kita lihat. Jadi konstitusionalisme itu adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau bisa kita sebut sebagai otoriter. Yang keenam ada negara Indonesia yang menganut paham konstitusionalisme yang sudah ditetapkan atau ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyikan, kalian bisa lihat di sini, yaitu berbunyikan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ada beberapa juga kandungan atau arti dari pasal 1 ayat 2. Bisa kalian lihat di sini ada 3 arti, yang salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang paham konstitusionalisme. Sekian dari materi saya. Semoga kalian bisa memahaminya, bisa mempelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.